setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Kita masih diberi kesempatan hidup. Tuhan Maha Baik. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan juga jasmani. Tambah menghargai kasih setia dan berkat serta kesempatan yang Tuhan berikan. Tambah cinta Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk pekerjaan Tuhan, tentu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran mengenai Mazmur 121. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan. Hari ini pertengahan bulan Januari kami masuki karena anugerah Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mohon kesanggupan untuk bersyukur selalu dan melakukan kehendak-Mu setiap hari. Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu. Mohon berkat agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 121 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati.
Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema Mazmur ini adalah Tuhan penjaga Israel. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, temanya adalah Tuhan pelindung kita. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia, Tuhan, takkan membiarkan kakimu goyah atau terantuk atau tergelincir dan jatuh. Penjagamu tidak akan terlelap. Ia selalu menjaga kita dan tidak pernah tertidur. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur, tidak pernah mengantuk penjaga atau pelindung Israel, umatnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, Tuhan selalu menjagaimu. Ia ada di sampingmu untuk melindungi engkau. Ia memelihara kita, Ia pembela kita. Amin. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Atau dapat diartikan bahwa Tuhan melindungi umatnya siang dan malam. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya, sehingga segala yang jahat tidak terkena kepadamu. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pengertiannya bahwa Tuhan menjaga kita kemanapun kita pergi. Tuhan selalu mengawal kita. Mazmur ini sungguh membuat hati kita bersuka cita, bersemangat. Karena membicarakan tentang Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percayai sebagai penjaga yang sejati. Yang memberi jaminan keamanan dalam hidup kita. Saudara, hidup tidak selalu nyaman, bukan? Hidup tidak selalu aman, bukan? Apakah ada yang dapat senantiasa melindungi kita dari bahaya, kesulitan hidup? Sebab itu semua bisa datang tiba-tiba, bukan? Tetapi pemazmur menghadapi kesulitan, mara bahaya, hal-hal yang menekan kehidupan dengan cara tetap percaya, tetap beriman, memandang kepada kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan penjaga yang tidak pernah tertidur. Tuhan adalah pemelihara yang paling baik, yang paling setia. Tuhan adalah pembela yang paling mumpuni. Ia pelindung umatnya dimanapun umatnya berada. Di mana
saat umatnya menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan selalu Immanuel. Saudara, inilah yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Jangan sampai kendor iman percaya kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Yakinilah berdasarkan firman Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah penolong yang setia. Ia adalah pencipta dan pemilik alam semesta serta segala isinya. Sehingga ayat 2 berkata, segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Tuhan yang paling berotoritas. Ia di atas segala-galanya. Di ayat 3 dan 5 dikatakan bahwa ia, Tuhan, adalah penjaga umatnya. Tuhan memelihara orang-orang yang sungguh percaya dan hidup mengasihinya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan keamanan yang sejati. Sebab hal itu hanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada banyak orang mencari keamanan dan kenyamanan melalui kuasa supranatural yang mereka minta dari dukun-dukun, paranormal, kuasa kegelapan. Ada juga yang mencari keamanan dan kenyamanan dari kekuatan uang, kekuatan politik, teknologi. Tapi mari kita lihat, semuanya semu, semuanya sementara, tidak kekal. Sebab hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, situasi, keamanan sejahtera yang sejati. Di tengah badai, di tengah kesusahan, di tengah goncangan hidup, kalau kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, Alkitab katakan maka damai sejahtera Tuhan itu menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya, beriman pada kasih, pada rencana dan kuasa Tuhan yang sempurna. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga yang jadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Mungkin harus melewati badai sekalipun. Atau seperti Rasul Paulus, karam kapal. Digigit ular. Menderita, dicambuk, dan akhirnya mati. Tetapi semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan waktu ia melewati proses itu, damai sejahtera Allah, sukacita karena Tuhan. Dia bisa bernyanyi memuji Tuhan. Dia bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Orang akan bertanya, kok bisa? Itulah kesempatan dia bisa mengatakan, bisa karena Tuhan yang menolong, memberi kekuatan, memberi rasa aman, memenuhi hidup, mengalami penyertaan Tuhan senantiasa. Hidup manusia di dunia diibaratkan seperti dalam perjalanan ziarah. Orang-orang Israel di seluruh dunia membiasakan diri 1 tahun 1 kali mereka kembali ke Yerusalem untuk melakukan ziarah. Mengenang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup nenek moyang mereka dan sampai mereka hari ini berada. Kalau bukan karena Tuhan, mereka musnah. Tetapi karena Tuhan, sampai hari ini mereka eksis, diberkati dan boleh menjadi berkat buat dunia. Dalam perjalanan kehidupan itu penuh bahaya. Kondisi alam juga keras. Pada siang hari sangat panas. Mungkin hampir 60 derajat Celcius, 55 sampai 60. Tetapi waktu malam bisa di bawah 0. Kondisinya keras, gurun pasir, cuaca ekstrim. Kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, mereka bisa jadi pemenang. Demikianlah kita, umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mutlak harus percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan sempurna. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan agar kita kuat, tabah, sanggup menghadapi masalah-masalah kehidupan, sanggup menghadapi kebutuhan, keadaan, problem, sanggup. Dan akhirnya karena Tuhan kita bisa jadi pemenang. Pertolongan manusia sangat terbatas, tetapi pertolongan Tuhan sempurna sampai
kesudahan zaman. Itu bukan untuk semua orang. Saudara bisa baca di Matius 28 bagian terakhir. Hanya bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Sebab itu ayo tahun 2023. Mari kita menjadi pelaku firman. Mari kita hidup mengasihi Tuhan. Supaya kita alami penjagaan Tuhan. Kalaupun harus kita mengalami hal yang sulit. Bahkan mati sekalipun. Biar itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Supaya orang bertanya-tanya, kok dia bisa di tengah keadaan sulit bersyukur, berterima kasih, bahkan menolong orang yang berbuat jahat. Kita bisa katakan semua karena Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhanlah penjaga kita. Waktu kita harus menghadapi bahaya yang mengancam. Tuhanlah naungan perlindungan kita. Israel telah mengalami itu, saudara. Kurang lebih 40 tahun. Dalam perjalanan diproses dari Mesir ke Kanaan. Tuhan memproses hidup mereka. Tuhan mendisiplin mereka dengan keras. Karena mereka terus menerus sungut-sungut, ngomel-ngomel, tidak bersyukur, tidak percaya. Ya. Tapi Tuhan sayang. Pada malam hari Tuhan menaungi dengan tiang awan. Tiang api. Dan pada siang hari yang panas itu Tuhan menaungi dengan tiang awan. Sehingga walaupun panas, mereka tetap terpelihara. Aman karena Tuhan. Walaupun hidup dikelilingi banyak masalah dan bahaya, tapi penyertaan Tuhan. Sehingga mereka aman. Saudara, hidup kita pun banyak persoalan. Tapi kalau Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, menolong, menaungi, berarti Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita penghiburan waktu hati kita susah sedih. Tuhan memberi kita hikmat untuk bagaimana menjalani kehidupan. Bisa tambah hari tambah sesuai firman Tuhan. Dan akhirnya waktu perjalanan di dunia yang sementara ini selesai, kata Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya, taat dan setia, yang hidup mengasihi Tuhan, akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Senang tinggal bersama-sama Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan dari Mazmur 121 ini membangkitkan iman percaya kita. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita kuat. Bersama Tuhan kita sanggup. Bersama Tuhan kita akan ada pertolongan. Bersama Tuhan kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
aku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan mempelajari merenungkan Mazmur 121. Tambahkan iman kami, tambahkan ketaatan kami, tambahkan pengalaman hidup kami bersama Tuhan, supaya bertambah koleksi kami untuk bisa bersaksi kepada banyak orang, sehingga mereka pun mengenal Engkau dan percaya kepadamu serta diselamatkan. Bapa, kami menyerahkan persoalan hidup kami kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami menyerahkan anak sekolah minggu, para remaja, pemuda, wanita dan pria, hamba-hambamu di dalam tangan kasih setia Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Apapun masalah kami serahkan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, beri kami hikmat untuk dapat keluar dan jadi pemenang. Kepada Tuhan kami percaya, kepada Tuhan kami percaya, kepada Tuhan kami percaya. Kami menyerahkan hidup kami pada minggu yang akan datang di dalam kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh iman, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus, rencananya yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan, itu bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat kita tambah mengerti kehendak Tuhan, mampu untuk hidup taat kudus bagi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan supaya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat saudara, bersukacita karena Tuhan Immanuel. Amin.